kali ini tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas dan seluruh jajarannya serta seluruh gubernur dan kepala Badan Perencanaan Daerah, pembangunan daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah ini. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menghanut faham itu. Pendiri-pendiri negara ini menghanut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola. Pemerintah harus memanage ekonomi. Pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun. Kemudian Presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas, ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh
ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berazas kekeluargaan. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100%. Tetapi azas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita? Apa yang akan kita mencapai? Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita, warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjaga, menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia, di bidang masing-masing, di eselon masing-masing, punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita. Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik. Melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting. Tetapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita, yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan. Tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres? Kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus ya, karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, ya, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Gitu. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu.